Baku dapat ulang yang piano. Di video kali ini kita akan pergi ke Festival Indonesia yang sebenarnya tidak jauh dari rumah gua atau apartemen gua. Gua udah pernah ke Festival Indonesia sebelumnya dan waktu itu ada yang ngenalin gua. Itu gua baru awal-awal merintis tuh. Nah, sekarang belum gede banget, gede juga belum sih gitu, masih influenceran. Tapi menarik untuk lihat ada yang kenal gue apa enggak, karena di tempat ini itu pasti penuh dengan orang Indonesia. Ya namanya juga Festival Indonesia. Dan ini perjalanannya dari rumah gue tuh nggak sampai 10 menit naik tram ini, seperti yang kalian bisa lihat. Ada apa aja di situ? Di situ ada tulisannya sih, ada pameran budaya, ada tari-tarian, ada nanti main angklung juga. Kemudian makanan, obviously mereka akan jual makanan Indonesia. Sebenarnya bayangan gue sih kayak tahun lalu ada tuh videonya. Tahun lalu gue buat videonya juga, gue pergi ke Festival Indonesia. Kalian bisa cek, ada di deskripsi di bawah linknya. Gambarannya sih kayak gitu ya, tapi ya kita lihat nanti. Masih OTW, gue akan liatin sekilas jalannya kayak apa ke kalian. Oke, kita tunggu aja sampai turun dari tram. A few moments later. Oke, saya sudah turun dari tram, itu tramnya. Dan sebenarnya dari sini harusnya udah kelihatan sih tempat acara Festival Indonesianya. Nih, gue liatin ya. Di sebelah, ya ketutupan mobil lagi. Itu yang ada pohon-pohon itu tuh. Pokoknya di sini lah. Dan ini udah mulai nih, vibes orang Indonya udah mulai kedengeran. Dan karena gue masih malu ngonten kalau di sekitar orang Indo, jadi mulai dari sekarang kameranya udah nggak di atas gini, tapi gue agak ke bawahin gini, set. Nah, jadi nggak terlalu kelihatan. Murah banget, ayamnya $10. Mau? Enggak sekarang. Oh, gue baru tahu ada restoran Indo di sini. Gue baru tahu nih, ini kayaknya baru buka deh. Baru buka nih, kalian lihat ya. Nih namanya Cinta Indonesian Great House. Gila, ayam penyet $10 nih murah banget. $10 itu 100.000 ya, buat kalian yang nggak tahu. Terus makanan lain ya, makanannya mahal sih. Nih, iga bakar $21, 210.000 dan lain-lain. Well, kenapa gue bilang $10 atau 100.000 murah? Karena biasanya untuk porsi kayak gitu harganya paling minimal ya, paling murah itu 14 lah, itu udah minimal banget tuh. Dan itu udah susah dicari, 14. Itu normalnya di $16 atau 160.000. Jadi harga 100.000 oke banget. Mungkin lagi promo ya. Tadi ada tulisannya juga student deals. Let's go. Nah, udah kelihatan nih orang-orangnya nih. Wih, Pak, ini sebenarnya kalau gua nggak tahu ya kalian kedengeran apa enggak, tapi dari tadi orang lewat tuh udah pakai bahasa Indo semua. Ramai banget lagi. Mager gue kalau rame gini mau ngantri. Kalian lihat tuh di sebelah kiri antriannya buat makanan. Buat ngantri semua. Nah, ini udah full bahasa Indonesia di sini. Semuanya pakai bahasa Indonesia semua udah. Orang-orang ini udah bahasa Indonesia semua. Kita akan ke arah panggungnya nih. Kolintang, ini dia nih. Emang gue masuk di momen yang tepat. Manado, bro. Nemo milelek lako sayang. Bro, gila, gue datang pas banget iya. Seputar lokan dua saudara, gunung di Minahasa.
tahun lalu juga gue dateng itu ada kawan gue Melbourne Australia juga, tapi nggak sepas ini gitu. Kalau yang tahun lalu gue agak nunggu dikit terus ada mereka. Ini gue dateng. Oh iya boleh. Siap, boleh. Beloved North Sulawesi, Indonesia. Tinggal di mana? Di Springfield. Kota Manado. Oh, banyak orang Manado di Springfield. We love so much our beloved Manado. Oh. Yes, we were born and we Boleh. 1, 2, 3. Tunggu. 1, 2, 3. Oke, Please all Manadanese here. sorry Kak. Tidak apa-apa, Please sudah. join. Aman. Siap. Kota Manado yang ku cintai. Kota Manado yang ku cintai. Kita nyandang makan patat tarubus, colodeng dabu-dabu, adodo pepidi sekali. Panas ya? Cari air dan dapat minum air kelapa muda, adodo sedap sekali. Cari airnya. Udah, saya mau menikmati dulu. Air kelapa. Kalau ada yang seru-seru lagi nanti saya rekam. Oke? You know the By the way tadi bener kan? Ada yang kenal tadi, ada yang nyapa. Cari airnya. Dia tinggal di Melbourne juga, tinggal di salah satu daerah namanya Springfield. Springfield ini suburb di Melbourne, di pinggiran Melbourne, dan memang banyak orang Manadonya. Itu informasi tuh buat kalian orang Manado. Di pinggiran Melbourne ada area yang khusus banyak orang Manadonya. Sebenarnya mungkin tidak disengaja sih, kayak ngajak jadi lumayan banyak orang Manado. Kita mau jalan-jalan dulu, mau lihat makanan-makanannya nih. Kalian bisa lihat nih, warkop. Ini ada fresh juice sugar cane, jus tebu. Dapur apa nih? Dapur bubu. Cendol. Oh, gua kasih tahu harga-harganya ya. Cendol 100.000, mie bakso 150.000, lontong sayur 150.000, soda gembira 60.000. Itulah harga-harga Melbourne. Ini ada ayam penyet. Ini lumayan terkenal nih ayam penyet Ria. Me and my sister apaan nih? Oh sama ketoprak. Ketoprak berapa tuh harga ketoprak tuh? Aduh dihalangin lagi sama 180.000. Tahu gejrot 100.000. Livingstone ini jual apa sih? Ini jual rumah ya? apa sih? Kayak restoran Livingstone. Oh ya ini restoran jual makanannya. Gua nggak tahu tuh makanannya apa. Oh makanan Bali tuh kayaknya ada babi guling gitu-gitu. Ya. Lah mana teman gua hilang. Oh. Lu udah lapar? Belum kenal. Oh ini ada juga nih teh botol. Ini minimal gocap nih harga teh botolnya. Main rame banget. Full of human. Oh kalian bisa lihat tuh rame banget, gila. Ini banyak orang luarnya juga sih. Tapi ya definitely mayoritas orang Indo. Itu anak kecil lucu banget, pakai kebaya. Lihat deh. Nih yang ini nih. Tuh. Ya dihalangin lagi nggak kelihatan. Tuh, kalian lihat nggak? Ya ampun, woi minggir dong. Tuh, pakai kebaya lucu banget. Tuh, kelihatan nggak? Tuh. Dipakein siapa ya? Tadi kita udah lewat sini belum ya? Belum. Ini ada kambing guling, sate ayam. Sate ayam 170.000. Kambing guling 170.000. Ini jajan-jajanan nih kayaknya nih. Ada apa? Cilok. Iya ada cilok. Kita bukan cilok, mana sih? Hah? Mana cilok? Oh, ini ada pempek 150.000. Oh cilok nih, ada nih cilok nih. Ini yang ini nih. Mana jari gua? Nih. 60.000 cilok, otak-otak 75.000, nasi campur 170.000. Ini yang sebelah nih nasi bakar.
Ayam goreng 170.000, pakai nasi bakar jadi 190.000. Beef rendang 180.000, pakai nasi bakar jadi 200.000. Pempek 170.000. Nasi gudeg 200.000, buset deh. Orang Jogja disuruh beli nasi gudeg 200.000, marah-marah. Nah, itu terakhir tuh dapur De Rara, kita lihat harga-harganya di situ. Nasi Padang mana? Oh, ada nasi Padang di sini. Kita lihat. Ada nasi Padang ternyata. Nah, kita lihat harga nasi Padang. Satu lauk 160.000, dua lauk 180.000, tiga lauk 200.000. Batagor 150.000, sate Padang 150.000. Rata-rata 150.000 semua nih. Batagor, sate Padang, sate chicken, nasi lemak Malaysia ini berarti ya. Bali, nasi Bali, nasi campur Bali 150.000. Ini doang nih yang agak mahal. Padang. 10 kali beli dapat tiket pesawat. Ya sebenarnya sesuai memang kalau dibandingkan dengan pendapatan orang Australia gitu ya. UMR-nya aja kan udah berapa gitu. UMR di sini buat info aja itu sekitar full time ya, pekerja full time itu 240.000 gitu. Kalau casual lebih tinggi lagi. Casual tuh 300.000 minimal dibayar per jamnya, per jam lah ya. Itu. Jadi ya makan itu ya kayak kerja setengah jam. Cuma ya namanya orang Indonesia pasti convertnya kan ke rupiah kan. Jadi kayaknya wah mahal banget gitu. Dan ini sebenarnya bagus untuk menghemat. Bagus banget untuk menghemat gitu. Tapi ya diseimbangkan aja lah, balance aja lah gitu. Sekali-sekali nggak apa-apa. Tuh. Tapi kalau saya sih ya karena tadi pagi kebetulan udah makan juga, nggak lapar-lapar banget. Tapi gue baru mau bilang karena tadi pagi udah makan nggak lapar-lapar banget, gue nggak bakalan beli. Cuma gue lagi ngonten ya, masa nggak beli sih? Ya, masa nggak beli? Ya udah, demi kalian gue beli satu makanan. Nanti gue akan cari makanan apa. Karena gue mikirnya tuh gue lebih baik gue save duitnya di sini, gue bisa puas-puasin makan di Indonesia gitu. Kayak tadi misalnya harga makanan Padang 200.000. Di Indonesia gue makan 4 kali dengan lauk yang udah oke ya gitu. Kalau lauknya biasa aja bisa 8 kali makan, 200.000. Per porsinya 25.000. Tapi ya demi konten saya akan pesan makanan gitu. Oke, gue akan cari-cari dulu, nanti gue akan kabarin ke kalian apa makanan yang gue pesan. Gue pilih-pilih dulu. Lah, bingung anjir, ini orang sebelah kanan ngantri panjang-panjang. Ini di sini kosong. Tuh kan, pada bingung. Sorry. You wanna go first? Because you've been waiting there. Please, yeah, you deserve it. Ternyata di sebelah kanan ini itu nunggu makanannya. Makanannya, ordernya di sebelah kiri di tempat gue ini gitu. Dan orang di depan gue ini tadi udah ngantri dan dia tuh udah sampai di barisan kedua, berarti udah ngantri lumayan lama baru pindah ke sebelah kiri. Terus gue bilang, udah lu duluan aja gitu. Kasian lu udah ngantri, kira-kira gitu. Oh iya, untuk makanannya gue memutuskan untuk beli di sini nih. Ini yang terakhir tadi yang gue liatin ke kalian. Ada Padang, ada sate Padang, chicken sate Batagor. Ini dicopot nih. Di sini tadi ada nasi lemak. Nasi lemaknya kenapa dicopot nih? Bukan, kalian lihat kan tadi di video tadi. Coba deh diputer lagi tuh videonya. Ada perasaan nasi lemak kayaknya di sini. Anyway, gue tadinya mau pesen nasi Padang, mau pesen ini tadinya. Terus gue tanya temen gue itu dia beli nasi Padang. Gue kayak, ya masa sama nasi Padang gitu. Kan jadi nggak bisa saling ngerasain kan. Nah orang Indo kan biasanya gitu kan, mau pesennya beda biar bisa saling ngerasain. Nggak tahu sih orang luar gitu juga apa enggak. Tapi kayaknya orang luar tuh lebih, ya udah kalau emang sama-sama mau itu ya pesen sama-sama itu aja gitu. Kalau kita biasanya langsung jadi berubah tuh pesenannya. Anyway, akhirnya gue memutuskan untuk pesen ini, chicken sate. Sate ayam 150.000. Indo banget kan. Gue mau sate Padang tadinya, cuma sate Padang itu bumbunya itu gimana ya? Even di Indonesia aja nggak semua sate Padang bumbunya enak gitu. Jadi gue agak ragu kalau gue pesen di Melbourne. Jadi gue hindari, lebih baik sate ayam aja. Sate ayam safe soalnya. Sate ayam tuh
seenggak enaknya sate ayam ya masih enak gitu. Sedangkan kalau sate Padang kalau nggak enak tuh, apalagi di sini harganya mahal 150.000. Jadi kalau nggak enak gua akan nyesel banget sih gitu. So I'm going with the safer option and it's chicken satay. Alright, let's go. Ini lama banget yang antrinya ya. Kita lihat nih pesannya pakai bahasa Indo, bahasa Inggris. Kayaknya bisa pakai bahasa Inggris. Gue mau coba pakai bahasa Inggris. Halo. Mau mesen sate ayam nih. Bayarnya pakai apa? Atas nama Vian. Saya pakai cash aja deh. Cashnya agak gede nggak apa-apa? Ya, sorry. Gue bayar pakai $100, pakai 1 juta. Gue bayar pakai 1 juta, bayar 150.000. Apa? Sebenarnya ada sih, memang mau mecah ini 20. Jadi gini, gue jelasin ya, kenapa gue bilang nama gue Vian. Gue di Indonesia itu udah berkali-kali ketika gue bilang namanya Viano, itu yang serve atau staffnya itu nanya lagi kayak hah gitu atau apa gitu. Jadi gue harus bilang 2 atau 3 kali. Gue menyerah lama-lama, ya udah gue ganti aja di Vian dan lebih cepet gitu. Langsung oh iya gitu. Itulah kenapa gue kalau mesen kayak gini itu pasti gue bilang nama gue Vian. Ini temen gue hilang lagi. Anyway, tadi udah gue pesen. Oh ya soal duit, tadi gue emang sengaja mau mecah tuh duit 1 juta. Ini 1 juta nih by the way. Nih, duit 1 juta. Tadi mau bayar 150.000, mau gue pecah tapi nggak ada kembalian. Nah Indo banget dah, udah ada duit kecil nggak? Udah Indo banget, udah nggak salah gue di sini udah fix, udah festival Indonesia ini udah bener. Ada duit kecil nggak? Dan oh by the way tadi bisa ternyata pesan pakai bahasa Indo. Kita tunggu aja. Oh temen gue lagi ngantri. Yaudah kita ikut antri juga ya di sini. Wah temen gue udah dipanggil tuh, udah dapet duluan makanannya. Coba kita lihat lebih dekat ya, lagi di serve. Harusnya pasti tanya rendang ya. Lu bilang sama kikil sama. Mana kalau ada mah? Boleh. Pakai bahasa Indo bro. Skill bahasa Inggris nggak perlu bro di sini bro. Ditanya mau pakai sambal nggak? Gue belum ya. Tapi gue kayaknya masih lama deh. Tadi kan lu duluan soalnya. Wih, cakep. Ya udah sikat aja. Sumpah ya lihat orang-orang pada duduknya di mana? Mana ada kursi. Iya anjir. Heran banget dah. Ini pada ngemper. Ini ada kursi ini di sini nih. Ini kenapa ini? Kursinya ada kutukan apa gimana nih? Lihat kalian lihat itu ngemper semua tuh. Tuh ngemper. Oh, nih di belakang tuh. Panas sih, Pi. Oh, di belakang. Ya mungkin karena itu kali ya, karena panas kali ya. Anyway, bodo amat tuh. Nah, gua rasain ini dulu baru gua tunggu makanan gua. Anjir, ini berapa harganya? 16.22. 162.000. Rendangnya buset deh. Buset rendangnya kayak buat ngasih makan kucing. Kecil banget. Kecil banget ya Allah. Ya udahlah, mudah-mudahan rasanya enak ya. Kita lihat nih. Gimana? Hah? Apa komentar lo? Enak apa enggak? Pegangin dong. Enak kalau lapar. Kata nyokap gua apapun enak kalau lapar. Enak kalau yang suka. Enak nggak enak kalau suka mah? Ya iyalah. Kocak banget nyokap lu. Gua rasain sayurnya ya. Ya oke. Oke lah ya, rasa Indonesianya ada gitu. Ya kalau gue suruh kasih review jujur, gue kasih nilai 6,5. Tapi ya not bad. Enggak yang wah apaan nih nggak enak gitu, enggak. Not bad, tapi dengan harga 160.000 ya
Lagi-lagi kalau dirupiahin itu gue udah makan pagi sore. Lauknya udah buat seharian full itu. Anyway, gue mau ke sana. Gue mau nungguin sate gue. Ya, gue ke sana ya. Mudah-mudahan pas gue di situ tadi nama gue nggak dipanggil ya. Jangan-jangan nama gue udah dipanggil. Panas banget coy. Nusuk banget. Langsung nusuk. Gue lihat tadi ada sate yang matang. Baru matang maksudnya. Tuh. Nah, harusnya sih itu punya gue ya. Tunggu aja. Panas banget, Cok. Asli. 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 Annoying nggak? Orang Jakarta banget tuh. Asli, asli, asli. Coba gua tanya aja deh, proaktif aja gua. Atas nama Vian, sate ayam tadi. Oh belum mas, masih Belum. Citra. Oh, iya. Mas. Belum katanya. Belum. Oh itu tuh dimasaknya di situ. Kita muter kali ya. Kita lihat. Nah, ini nih. Kita lihat dari, kita lihat dari angle sini nih, kelihatan nih mereka masak sate. Yoi. Lapar banget, sate 150.000 gua. Temen gua mana nih? Hilang, udah selesai makan kayaknya. Anjir. Dapat tuh dia sate ayamnya. Ternyata bukan punya gua itu. Punya orang. Itu udah kosong lagi. Ya. Oh, nggak apa-apa. Ada aja kejadian kalau gue bikin video. Bentar ya, satenya kurang 2 lagi. Apa sih kalau satenya mau diganti rendang? Itu punya gue tuh, udah ditaruh di situ tuh. Nah, dapat lontong juga. 3 sate, tinggal 2 lagi. Berarti dapatnya 5 sate. Nah kalau dihitung per satenya, tadi kan harganya 150.000 kan? Berarti satu satenya 30.000. Kalau jatuh nangis gua. Nah akhirnya tuh datang tuh 2 sate, sisanya tuh lagi dibumbuin. Oke, pindah tempat di sini. Kita lesehan. Iya, ngemper dulu ya kan. Nah kita lihat nih penampakannya. Yoi. Baunya sih enak ya? Kayaknya sih enak. Oke, kita akan coba gigitan pertama. Sate 150.000. Ini 30.000 nih satu kayak gini. Tapi lumayan gede ya satenya. Ya lagi-lagi. Nothing special, nothing special. Dari 1 sampai 10, 7 lah, 7. Ya, beda dikit. Udah, mau saya lanjut habisin dulu. Terus ternyata ada sambal kacang tadi nyangkutnya. Demi kalian saya menghabiskan 150.000 buat beli sate. Tapi nggak apa-apa. Ya, not bad. Ya, seperti yang Ngoni bisa lihat, rata memang. Kita buka dulu, tuh habis. Ini lontongnya emang sengaja gak gue makan, gak gue habisin. Tapi satenya rata. Ini juga nasinya sama, gak habis. Tapi lauknya rata juga. Sekalian aja kita buat video penutupnya di sini. Ini acaranya itu sebenarnya tadi dari jam, kalau nggak salah dari jam 9 apa 10 pagi gitu. 10 kalau nggak salah. Kalau nggak salah dari jam 10 pagi. Dan akan berlangsung sampai jam 7 malam apa, kalau nggak salah. Ya,
Jadi lumayan lama, lumayan panjang, dan sekarang udah jam 4:17. Sebenarnya masih berlangsung, cuma ya karena tidak banyak juga yang bisa dieksplor. Selainnya tadi panggung itu yang ada acara-acara dan makanan, jadi kayaknya ya saya selesaikan di sini saja videonya. Gitu, ini enak sih sebenarnya, tempatnya buat chill, buat piknik kecil ya kan. Itu piknik kecil. Kenapa lu ketawa? Nah, ya udah kalau gitu ya paling saya mau duduk-duduk di sini 10 menit 15 menit menikmati pemandangan ya kan. Menikmati itu gedung konstruksi yang baru dibangun. Dah segitu aja. Kalau gitu see you next video. Jangan lupa follow kita pe Instagram dan TikTok. Subscribe YouTube obviously. Itu aja. See you next video PJ.